Halo, perkenalkan, nama saya Zahwa Zahra dari Program Studi Administrasi Perpajakan, Program Vokasi Universitas Indonesia. Saya saat ini semester 3 dari angkatan 2020 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sebuah tutorial mengerjakan PPH 21 masa Desember, lalu cara menginputnya ke ISPT hingga mencetaknya. Nah, berarti yang kita butuhkan pertama-tama adalah aplikasi SPT PPH 21 itu sendiri. Untuk teman-teman yang belum pernah mendownload, teman-teman bisa download di website resmi DJP di www.pajak.go.id. Kemudian teman-teman pilih menu unduh aplikasi perpajakan. Cari versi terbaru dari setiap aplikasi perpajakan yang teman-teman butuhkan. Kemudian teman-teman bisa download. Nah, saya juga sudah menyiapkan sebuah kasus untuk perhitungan tutorial pada kali ini berisi beberapa pegawai tetap dan data-datanya. Di sini saya juga sudah mengolah datanya mulai dari rekap Januari hingga November. Kemudian sudah menyiapkan satu sheet khusus untuk masa Desember. Nah, rekap ini bisa teman-teman dapetin untuk mengolah datanya, teman-teman bisa bisa disesuaikan. Kalau misalnya datanya banyak, mungkin teman-teman bisa mulai dari bikin satu data besar. Nah, data besar ini bisa sebagai acuan teman-teman dalam membuat pivot supaya mempermudah perhitungan rekapnya. Di sini saya sudah membuat satu grand totalnya dari bulan pertama hingga bulan 12. Kemudian saya jadikan pivot. Nah, itu bisa kita copy untuk kita olah lebih lanjut. Di sini sudah saya summary beberapa tunjangan karena nanti untuk menghitung PPH 21 itu kan tunjangannya itu digabung. Di sini sudah saya sum, premi asuransi juga, THR bonusnya. Oke, kita bisa lanjut ke aplikasinya. Karena saya sudah pernah mendownload, jadi saya akan langsung buka. Nah, teman-teman nanti akan diarahkan untuk memilih database terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mendownload, nanti aplikasi itu secara default akan berada di file C, di program files, DJP, di sini, di SPT masa 21. Nah, yang kita butuhkan adalah database kosong terlebih dahulu. Database kosong silahkan teman-teman ambil di file ini, teman-teman copy lalu paste. Selain itu kita juga butuh CSV format. Karena tutorial kali ini akan menggunakan CSV. Di sini teman-teman bisa menemukan dan bisa mengcopy lagi. Yang kita butuhkan adalah bukti potong A1 karena kita menghitung pegawai tetap, bulanan karena masa Desember, dan referensi pegawai A1. Ketiga-tiganya sudah saya copy paste lalu dimasukkan ke folder yang sudah disiapkan khusus supaya nggak lupa di sini. Nah, di sini kita pilih database, foldernya pastikan sudah benar, pilih DB-nya, lalu kita masukkan default username dan passwordnya 123. Selanjutnya teman-teman akan diarahkan untuk mengisi profil wajib pajaknya. Di sini sudah ada keterangan profil perusahaan. Kita copy. Lalu kita masukkan. Klik simpan. Silahkan teman-teman lengkapi profil perusahaannya.
Semua yang ada tanda bintang merah itu artinya berarti teman-teman harus lengkapi. Untuk NPWP penandatanganan biasanya adalah direktur dari perusahaan tersebut. Nah, pada kasus ini setelah diketahui direktur utamanya adalah Randy Anwar. Jadi kita bisa langsung copy, lalu kita paste lagi di ISPT. Kita klik simpan. Oke, database sudah, profil sudah. Sekarang kita pilih menu, pilih SPT. Kita buat SPT baru, kita pilih masa Desember 2021. Buat SPT. Lalu kita buka SPT-nya. Oke. Nah, jadi kita sudah copy paste 3 file yang dibutuhkan, yaitu referensi, bukti potong, dan bulanannya. Yang pertama bisa kita buat adalah yang pertama referensi pegawai A1. Di sini saya sudah membuat. Saya masukkan data-data yang ada di kasus dari sheet ini ke referensi ke 1721 referensi pegawai. Nah, untuk NPWP-nya pastikan teman-teman itu sudah format selnya itu 15 digit ya. Sudah di custom sebanyak 15 digit. Kemudian dihilangkan tanda strip dan titiknya. Untuk nick juga sama, pastikan di semua kolom tidak ada rumus yang terbawa. Nah, karena ini sudah siap, bisa kita save. Kita save sebagai CSV. Mungkin ini masih Excel workbook, bisa kita save sebagai CSV. Kita rename dulu. PT Wiraga Utama. Kita pilih CSV. Masukkan di folder yang sama. Save. Kita close. Kita impor ke dalam ISPT. Klik menu CSV, impor referensi, pegawai A1. Pilih filenya, impor, berhasil. Oke. Nah, teman-teman sebenarnya bisa secara manual memasukkan datanya, tapi kali ini kita akan melalui CSV saja. Oke, kita close. Kemudian selanjutnya kita akan membuat daftar bukti potong A1. Nah, referensi tadi berguna kalau teman-teman mau bikin daftar bukti potongnya secara manual. Teman-teman bisa klik menu baru. Nah, di sini teman-teman bisa klik salah satu nama, kemudian dia akan muncul datanya. Lalu teman-teman isikan perincian penghasilan dan perhitungan PPh-nya akan terjumlah secara otomatis. Oke. Nah, karena kita akan membuat secara CSV, yang kita butuhkan adalah 1721 bukti potong A1. Di sini saya sudah membuat hampir setengahnya. Nah, pengerjaan ini lumayan panjang. Di sini teman-teman akan melihat ada kolom jumlah 1 hingga 20. Kalau teman-teman bingung jumlah 1 hingga 20 itu merupakan ini. Sama saja kayak di CSV yang ini. Rincian penghasilan 1 sampai 20. Kita lanjut mengerjakan. Nah, data-data yang saya masukkan ke dalam bukti potong ini itu adalah data yang sudah saya rapihkan di sheet rekapitulasi. Nah, ini rekapitulasi dari pegawai yang bekerja hingga Desember. Atau ada satu orang yang berhenti sebelum Desember. Nah, saya juga sudah membuat satu sheet khusus
untuk masa kerja gunanya supaya kita tahu urutan pertama siapa pegawai tetap di perusahaan itu. Urutan pertama itu biasanya adalah orang-orang yang meninggalkan perusahaan tersebut lebih dulu sebelum bulan Desember. Di sini kita ada 1 orang yang dipindahkan ke kantor pusat. Nah, sheet ini juga berguna supaya kita mengetahui keterangannya dia, apakah nanti dia akan disetahunkan atau tidak. Di sini ada 2 orang. Yang pertama dari Fatsungkar, dia pada bulan ke-6 dia dipindahkan ke kantor pusat. Berarti nanti dia akan disetahunkan. Lalu kemudian ada Alia Inayah yang baru bekerja, baru masuk perusahaan ini pada bulan ke-10. Namun bekerja hingga akhir tahun, yaitu hingga Desember. Nah, karena dia SPDN, dia tidak disetahunkan. Hanya setahun biasa. Jadi kita cuma punya 1 pegawai yang disetahunkan. Kita lanjut ke bukti potong A1. Nah, di sini perhatikan masa pajaknya bulan ke-12, tahun pajaknya 2021, pembetulannya 0 karena kita tidak sedang melakukan pembetulan. Kemudian untuk nomor bukti potongnya di sini adalah bulan. Lalu di sini adalah tahun, di sini adalah urutan surat bukti potongnya, sorry. Nah, kenapa di sini 6? Karena Rifat Sungkar ini berakhir pada bulan ke-6. Tuh, sedangkan yang lainnya hingga akhir bulan. Nah, untuk mengisi masa perolehan awal dan masa perolehan akhir juga sama, teman-teman bisa ambil datanya dari sheet masa kerja yang sudah dibuat, kemudian masukkan ke bukti potong. Nah, sisanya itu teman-teman bisa ambil kalau ini VLOOKUP dari NPWP, NIK, alamat, jenis kelamin, status, jumlah tanggungan, nama jabatan, WP luar negeri. Teman-teman bisa ambil datanya dari teman-teman bisa olah dari data pegawai. Jadi bisa menggunakan rumus VLOOKUP supaya datanya lebih akurat. Oke, nah untuk kode luar negeri, kalau memang ada salah satu pegawai yang sebagai wajib pajak luar negeri, teman-teman bisa lihat kodenya itu di ISPT. Teman-teman bisa ke referensi kode negara. Di sini ada negara-negara dengan kodenya yang bisa teman-teman lihat kalau teman-teman nggak tahu. Nah, ini sudah diisi kode pajaknya 100 ya teman-teman, karena kita menghitung tidak final, sudah tetap 01 101. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke cara mengisi jumlah 1 hingga 20. Jumlah 1 adalah gaji. Jumlah 1 itu adalah gaji. Gaji. Teman-teman bisa VLOOKUP dari sheet rekap. Ini gajinya. Jadi, fungsinya tadi sheet rekap itu membantu memudahkan teman-teman supaya nanti teman-teman tinggal VLOOKUP. Ini gaji, tunjangan. Silakan teman-teman VLOOKUP, teman-teman rekap. Lalu masukkan ke bukti potong, ini juga VLOOKUP, tunjangan, jumlah 3 itu adalah tunjangan, jumlah 2 adalah tunjangan PPh, jumlah 4 itu adalah honorarium, honorarium dan imbalan sejenis. Pada kasus ini, pegawai tetap tersebut tidak menerima honorarium. Lalu jumlah kelima adalah premi asuransi. Nah, premi asuransinya itu ada 2, ada JKK dan JKM. Di sini JKK-nya 1,27% dan JKM-nya 0,3%. Perlu diingat, JKK itu mempunyai beberapa level. Nah, kelompok. Di sini JKK itu dikelompokkan berdasarkan risiko kecelakaan kerjanya. 1,27% masuk ke dalam kelompok 4. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya cuma sering melihat kasus 0,54%, lalu bingung kenapa ada angka 1,27, itu sebenarnya dia masih JKK. Jadi dia masih bisa dihitung sebagai objek
PPh 21, tapi dia hanya beda kelompok saja. Nah, di sini sudah saya gabungkan JKK JKM-nya. Di sini totalnya segini. Nah, begitu pula dengan JHT-nya. JHT-nya itu perlu diingat ya teman-teman, hanya 2%, lalu yang dibayarkan sendiri oleh pegawai. Itu untuk jumlah 5, premi asuransi, kemudian jumlah 6-nya adalah penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya. Nah, ini juga catatan, perhatikan perusahaan apa yang sedang, wajib pajak apa yang sedang teman-teman buat. Di sini tertulis jenis usahanya adalah konstruksi. Kalau jenis usahanya adalah konstruksi yang termasuk final, berarti kalau misalnya dia menerima natura, dia itu akan dihitung sebagai objek penambah PPh 21. Nah, di sini ada sembako yang diberikan kepada pegawainya, berarti dia dimasukkan juga ke dalam bukti potong. Kita VLOOKUP juga. Nah, kemudian jumlah 7 adalah tantim, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR. Pada kasus kali ini, pegawai menerima bonus dan THR. Silahkan teman-teman bikin satu kolom baru, digabungkan terlebih dahulu supaya lebih mudah VLOOKUP-nya, lalu masukkan ke bukti potong. Jumlah 8 merupakan penghasilan bruto, summary dari jumlah 1 hingga jumlah 7. Nah, jumlah 9 adalah biaya jabatan. Biaya jabatan ini sudah mulai memakai rumusnya itu if jika penghasilan bruto dikali 5% lebih besar sama dengan 500.000 dikali masa kerja. Masa kerjanya itu sendiri merupakan masa kerja akhir dikurang masa kerja awal ditambah 1. Kalau misalnya dia benar lebih besar, berarti biaya jabatannya sendiri itu 500.000 dikali masa kerja. Karena maksimalnya adalah 500.000 sebulan, 6 juta untuk 1 tahun. Nah, bukti potong ini itu berarti menghitung PPh 21 setahun atau disetahunkan. Nah, kalau memang tidak lebih besar, ya sudah berarti 5% dikali penghasilan brutonya aja. Di sini, nah, ada yang mendapat maksimal 6 juta, berarti di sini sudah maksimal setahun. Nah, jumlah 10 adalah iuran JHT, jaminan hari tua, atau iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Di sini teman-teman masukkan dari data di sini. Lalu lanjut jumlah 11, total pengurang yaitu 9 ditambah 10. Jumlah 12 adalah penghasilan neto. Penghasilan netonya berarti di jumlah 8 ini dikurangi dengan total pengurang. Berarti penghasilan bruto dikurangi pengurang. Lanjut ke jumlah 13. Jumlah 13 itu adalah penghasilan neto masa sebelumnya. Biasanya di sini diisi oleh pegawai yang pindah dari tempat kerja yang berbeda. Kalau memang ada kondisi yang nggak ada, berarti kita kosongin. Nah, kemudian jumlah 14 adalah jumlah penghasilan neto untuk PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan. Nah, di sini itu berhubungan dengan kolom status pindah yang ada di kolom ini. Karena tadi Rifat Sungkar menjadi orang pertama karena dia meninggalkan perusahaan sebelum Desember, bulan ke-6 dia pindah ke kantor pusat. Berarti keterangan status pindahnya adalah pegawai dipindahkan. Sedangkan untuk Alia Inayah dia baru masuk pada bulan Oktober. Keterangan status pindahnya adalah pegawai baru, namun dia tidak disetahunkan karena dia merupakan SPDN dalam negeri. Oke, lanjut ke jumlah 14. Di sini rumusnya menggunakan if. Jika status pindahnya pegawai dipindahkan, maka penghasilan netonya disetahunkan dengan cara dikali 12 dibagi masa kerjanya. Kalau memang dia bukan
yang disetahunkan, jenis yang disetahunkan, maka dia akan penghasilan netonya sama dengan di kolom jumlah 12. Nah, di sini Rifat Sungkar disetahunkan, sisanya tidak. Kemudian ke jumlah 15 adalah PTKP. PTKP-nya di sini teman-teman mungkin bisa, nah, kalau teman-teman bingung, ini kan masih misah datanya, teman-teman bisa bikin satu kolom baru, teman-teman bisa bikin satu kolom baru di sini dengan rumus seperti ini untuk menggabungkan. Jadi nanti VLOOKUP-nya adalah ini dengan sheet PTKP yang sudah dibuat. Nah, di sini teman-teman bisa ambil range-nya dari sini. Ini yang dapat PTKP-nya. Lalu kita lanjut ke jumlah 16, yaitu PKP setahun atau disetahunkan. Di sini menggunakan rumus pembulatan juga karena memang harus dibulatkan. Nah, di sini ada satu orang yaitu Alia Inayah. Kita freeze dulu supaya dia lebih mudah terlihat. Di sini ada satu orang yang karena memang di penghasilan kena pajak yang sudah disetahun atau disetahunkannya itu dia kurang dari PTKP. Di sini kan sudah ada rumus. Kalau misalnya kolom AE dikurangi dengan PTKP itu lebih kecil dari 0, maka 0. Nah, dia karena lebih kecil maka dia 0. Kenapa dia 0? Karena memang dia baru masuk pada bulan Oktober. Di sini saya sudah membuat perhitungan tersendiri untuk pegawai yang baru masuk ini. Dia baru masuk di bulan Oktober, tapi dia bekerja hingga Desember. Ini adalah perhitungannya. Di sini sama. Dia tidak disetahunkan tapi setahun biasa, jadi dia dikali 3. Penghasilan netonya dikali 3 bulan, yaitu Oktober hingga Desember. Hasilnya 36.366.150. Sama seperti di sini. Sehingga dia tidak terhutang PPh 21 selama 3 bulan tersebut. Ya. Oke. Kita lanjut, namun yang lainnya terhutang. Nah, kita bisa lanjut mengisi jumlah 17 merupakan PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Berarti ini adalah rumus if penghasilan netonya itu lebih kecil sama dengan 0, maka 0. Kemudian kita rumus if lagi, kurang dari 50 juta, lebih kecil sama dengan 50 juta, maka 5% dikali penghasilan neto, dikali PKP, kemudian if lagi, ini masuk ke lapisan kedua lebih kecil dari 250 juta, maka buka kurung, TKP-nya dikurangi dulu dengan 50 juta, tutup kurung, baru dikali dengan
tarif kedua yaitu 15% ditambah 2.500.000. 2.500.000 itu berasal dari 5% dikali 50 juta di lapisan pertama. Kemudian kita titik koma lagi, kita if lagi. Ini lebih kecil sama dengan 500 juta. Maka ininya dikurangi dulu dengan 250 juta. Baru dikali tarif lapisan ketiga 25% tambah 32.500.000. 32.500.000 itu mari kita lanjut. Sampai 32.500.000, kemudian if lagi. Sorry, berarti ini false. Kalau misalnya bukan, berarti PKP-nya dikurang. Kita buka kurung dulu, PKP dikurangi 500 juta. Tutup kurung dikali dengan tarif terakhir 30% tambah 95 juta. Nah, jumlah 18 itu adalah PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. Kita nggak ada. Jumlah 19 adalah PPh pasal 21 terutang. Nah, ini juga menggunakan rumus, dibalik lagi yang tadi kalau misalnya ada yang disetahunkan, kita balik lagi rumusnya, berarti sama dengan ini di kolom jumlah 17 dikali masa kerja. Masa kerjanya ada di sini. Ini ditambah 1 bagi 12. Jumlah 20 kurang lebih sama dengan jumlah 19. Oke. NPWP pemotong diisi dengan direktur. Nama pemotongnya di sini adalah Randy Anwar. NPWP-nya juga Randy Anwar. Oke, sorry dia masih berbentuk rumus ya. So, kita hilangkan rumusnya dulu. Jadi kalau misalnya sama seperti tadi, supaya bisa diimpor, rumus-rumus yang ada di CSV itu harus dimatikan terlebih dahulu. Caranya kita copy, kemudian kita paste value. Kita copy. Oke. Untuk tanggal bukti potongnya sendiri itu akhir bulan berikutnya. Karena Rifat Sungkar bulan ke-6 berakhir, berarti dia 30 Juli. Juli 2021 itu 30 ya. Berarti dia 30
07 30. Sisanya berarti 31 Desember 2021. Nah, kita matikan dulu rumusnya. Kita recheck lagi, masa pajaknya sudah benar, tahun pajaknya sudah benar, pembagiannya 0, nomor bukti potongnya sesuaikan, tanggal tahunnya dan urutannya, masa perolehan awal, masa perolehan akhir. NPWP-nya kita rapihkan. Kita klik format cell, klik kanan format cell, sama kita custom jadi 15 digit. Kemudian kita hilangkan stripnya. Oke. Nick-nya kita matikan dulu rumusnya. Ini juga. Format jenis kelamin kita rapihkan. Kita ganti, kita replace dulu. Status PTKP-nya juga perhatikan. Jumlah tanggungan. Kita matikan rumusnya. Kode pajaknya untuk pegawai tetap 10001. Oke, kita matikan rumusnya. Kalau menggunakan CSV itu lebih ke mengolah datanya ya teman-teman, jadi bisa mengotak-atik Excel-nya. Mungkin kalau manual nggak akan begini. Sorry. Oke. Kalau teman-teman takut ini kan rumusnya kita matiin, terus nanti misalnya ada yang error lo ketika diimpor, mungkin sebelum rumus dimatiin teman-teman bisa save dulu sebagai Excel. Formatnya kita rapihkan 15 digit, kemudian kita hilangkan stripnya lagi. Sorry.
Oke. Nah, ini kolom yang tadi bantuan VLOOKUP bisa kita hapus. Jangan buat header tambahan apapun karena ini merupakan format ya teman-teman. Jadi lebih baik dikosongkan kalau misalnya nanti mau bikin kolom tambahan. Cek lagi. Sudah sesuai. Tidak ada rumus. Oh ya, untuk Alia Inayah ini karena dia tidak terhutang, mungkin bisa dihapus. Karena biasanya kalau misalnya dia nggak terhutang PPh 21-nya itu nanti ketika diimpor akan error log tulisannya. Karena memang dia tidak terhutang, jadi mungkin untuk Alia Inayah bisa kita hapus. Oke, kita save dulu. Oke, ini masih berbentuk CSV, kita save sebagai Excel. Kita save lagi sebagai CSV. Lalu kita close. Selanjutnya kita akan coba impor. Di menu CSV, impor bukti potong A1. Oke, dia berhasil. Nah, selanjutnya adalah kita harus membuat membuat 1721 bulanannya, yaitu yang satu masa pajak ini kalau misalnya teman-teman manual. Nah, sama, tapi hari ini kita akan menggunakan CSV juga. Jadi kita buka file 1721 bulanannya. Nah, di sini sudah ada formatnya. 1721 bulanan itu berarti sisa pegawai yang bekerja sampai Desember aja. Karena bulanan Desember. Di sini saya sudah buat satu sheet khusus perhitungan masa Desember. Untuk penghasilan brutonya sudah saya hitung juga. Nah, sekarang kita mencari PPh 21 Desembernya dulu. Caranya itu PPh 21 setahun dikurangi PPh 21 Januari sampai November. PPh 21 setahun tadi sudah kita temukan di bukti potong A1. Jadi kita bisa buka lagi file bukti potongnya. Ada di kolom jumlah 20 ini. Ini kita VLOOKUP. Mungkin kita VLOOKUP-nya hanya sampai Wina saja karena Alia Inayah tadi nggak terhutang PPh 21. Sini. Oh, sorry.
kolom ke-29 pas. Nah, kan ada ini ya tuh, dia kan ada yang ini ya. Nah, PPh 21 Januari sampai Novembernya itu bisa kita temukan dengan VLOOKUP juga dari sheet rekapitulasi yang sudah kita buat sebelumnya. Dia berarti ada di sini. Di sini, nah, di ke-13. 13. Nah, ini salah satu contoh kalau misalnya teman-teman nggak kasih tanda dolar. Jadi dia NA karena rumusnya nggak kekunci. Kunci dulu. Selisihnya adalah PPh 21 Desember. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam 1721 bulanannya. Namanya kita copy. Ini kita hapus dulu. Masa pajaknya 12, tahun pajaknya 2021. Pembatalan 0. Kita VLOOKUP aja supaya yakin. VLOOKUP-nya bisa dari data pegawai, PWP. Kemudian kita copy, kita paste value, matikan rumus. Kita atur format selnya. Kita hilangkan stripnya. Oke, kode pajaknya 21101. Nah, jumlah brutonya itu bisa diambil dari sheet masa Desember tadi. Jumlah PPh-nya masukkan masa Desember. Kode negaranya kita kosong karena memang tidak ada WP luar negeri. Kita matikan rumusnya. Oke. Oh iya, diperhatikan juga bahwa angkanya itu nggak boleh dalam bentuk accounting atau kita custom, jadi kita biarin aja seperti ini. Kita cek lagi sudah sesuai format atau belum. Oke. Kita save sebagai Excel terlebih dahulu untuk jaga-jaga. Kemudian teman-teman bisa save lagi, save as. Balik lagi ke CSV. Oke. Nah, kita close, kita impor lagi, kita pilih CSV, impor, bukti potong yang pemotongan pajak.
Oke. Nah, sudah selesai. Hasilnya itu teman-teman bisa lihat di isi SPT. Di daftar bukti potong tadi bisa dilihat di ini daftar pemotongan pajak 1 masa pajaknya. Bisa teman-teman cetak itu sebagai PDF. Ini untuk 1 masa pajaknya, berarti ini untuk yang Desember. Cetak. Sorry. Terbupot. Kita save. Silakan lakukan hal yang sama untuk 1 tahun pajaknya. 1 tahun pajaknya tadi berarti masih ada Rifat Sungkar. Kita cetak. Untuk bukti potongnya, teman-teman bisa pilih menu cetak, kemudian ke bukti potong. Di sini teman-teman bisa pilih bukti potong mana yang ingin dicetak. Di sini kita akan mencetak semuanya karena memang 1721A1 itu biasanya diberikan kepada pegawai karena memang mereka berhak menerimanya. Kalau misalnya teman-teman mengisi A2, final dan tidak final, nanti juga akan muncul di sini. Ini kita klik semua, lalu kita cetak. Nah, nanti dia akan munculnya seperti tertiban kayak gini, jadi teman-teman jangan kaget atau bingung. Di sini urutan pertamanya itu nanti adalah tadi Rifat Sungkar ya. Kita save semua. Ini berarti bukti potong 1721. A1. Ini atas nama Wina Dwi Jayanti. Nah, ini untuk Randy Anwar. Ini untuk Andrea Ruli. Nah, yang terakhir ini ada Rifat Sungkar.
Oke. Selanjutnya kita ke SPT induk. Di sini yang tercatat adalah 3 orang tadi. Lampirannya seperti ini. Yang terakhir perhatikan pemotongnya adalah direktur, yaitu Randy Anwar tadi. Ini tanggalnya kita ganti 31 Desember 2021. Tempatnya sesuai KPP masing-masing. Di Jakarta Pusat, mungkin KPP Kelapa Gading ya. Lalu kita simpan, baru kita cetak. Jangan lupa PDF, kita save. Oke. Nah, sekian penjelasan dan tutorialnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan dan lain video. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.